Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah, nikmat menuntut ilmu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa terkira. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'itnya, dan juga sebagai suri tauladan bagi kita semua. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya dapat bersua dengan ibu-ibu Sabila yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Asri Febrianti. Saya tinggal di daerah Maleber, Ciamis. Alhamdulillah saya punya suami satu dan dikaruniai 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Aktivitas saya sehari-hari yaitu mengelola sebuah rumah makan yaitu Saung Tolenjeng yang menyediakan makanan khas Sunda, aneka ikan bakar, ayam bakar, dan sebagainya. Dan saya sedang merintis campernik puding, menyediakan aneka jenis berbagai macam puding, dari mulai puding tart, milad, arisan, hitan, puding tumpeng, puding cemilan sehari-hari, insya Allah ada. Jadi kalau siang sampai sore di rumah makan, dan malamnya sampai larut di puding. Dan setiap harinya seperti itu aktivitas saya. Alhamdulillah kalau dibilang capek, ya capek tentunya. Tapi dinikmati saja dan disyukuri. Tema ahad ini tentang hobi menjadi bisnis. Ya betul sekali ibu-ibu, berawal dari hobi. Semua berawal dari hobi. Yaitu hobi makan. Saya dan suami, anak-anak suka sekali mencicipi aneka kuliner keliling-keliling. Sepertinya semua kuliner belum ada yang tidak kita cicipi gitu ya. Tapi dari situ juga jadi hobi masak gitu. Padahal dulu kalau ibu-ibu mau tahu, saya nggak bisa masak. Saya nggak suka masak, nggak suka ke dapur juga. Jadi kalau ke dapur itu kalau mau nyimpen cucian piring saja. Kadang-kadang suka geleng-geleng kepala bu kalau inget zaman dulu gitu ya. Itu zamannya SMP sampai SMA, dan saya selalu teringat kata-kata ayah saya yang bikin malu sendiri. Seperti ini katanya, "Teh, kalau jadi perempuan itu harus bisa masak loh. Masa ibunya jago masak, tapi anaknya ke dapur aja nggak pernah." Gitu. Dan setiap hari yang diucapkan oleh ayah saya seperti itu, hingga membuat saya jadi berpikir gitu ya. Ya juga ya, kenapa saya nggak mencoba gitu, kenapa saya nggak belajar, kenapa saya diam saja gitu, apa mau seperti ini terus. Akhirnya dari situ saya tiba-tiba jadi semangat gitu, mengumpulkan resep-resep masakan, digunting, lalu di-clipping gitu. Kalau ada dari televisi atau dari koran apa gitu, saya tulis gitu ya. Kalau yang nggak ada gambarnya, masakannya cuma ada resepnya saja, saya tulis di buku. Dan punya beberapa buku khusus yang saya tulis sendiri pakai tulisan saya, buku resep-resep masakan. Lalu dari situ setelah
itu saya mulai eksekusi. Ketika kuliah di kosan itu punya alat masak dan kompor portable lengkap. Nah, satu persatu tuh resep yang pernah saya kumpulkan, saya coba, saya masak, saya ajak teman-teman saya untuk mencicipi gitu. Dan ternyata senang juga ya kalau udah bisa masak. Dan ternyata juga dari situ saya jadi tahu bahwa masak itu bukan sekedar masak, tapi selain rasa yang enak, banyak hal lain yang perlu dipelajari. Seperti cara memotong sayuran, nggak asal ya ibu-ibu. Terus tahap memasaknya, apa dulu yang dimasukin, bagaimana cara perlakuan sayur-sayur itu gitu. Terus buah-buahan juga seperti apa gitu ya. Kemudian setelah menikah, saya sempat bekerja di suatu dinas selama 2 tahun. Saya keluar karena tidak sesuai dengan bakat dan minat saya. Lalu sempat mengajar juga di playgroup masih di daerah itu, tapi tetap sembari jualan. Ketika itu saya mencoba menjual empek-empek. Saya mendapatkan resep dari adik ipar saya yang tinggal di Sumatera. Selama 6 bulan, saya dan suami melakukan percobaan. Mengetes rasa, mengetes pasar, cocok tidaknya jualan di kota ini gitu ya. Terus lagi mencari testimoni orang lain gitu ya. Apa kekenyalannya, rasanya sudah cukup, sudah enak gitu. Dan itu selama 6 bulan kita masih terus melakukan percobaan. Dan padahal itu kami sudah membuka gerai gitu ya, membuka di gerobak di pinggir jalan. Alhamdulillah tiap lebaran selalu banyak yang pesan. Kami menyediakan paket besek empek-empek itu selama 3 tahun. Dan ternyata selama 3 tahun itu dan tahun keempat kami harus pindah ke Ciamis untuk meneruskan usaha rumah makan orang tua yang waktu itu cenderung hampir bangkrut. Dan kami berinovasi kembali, mencoba berbagai menu, inovasi lagi yang lainnya, mencoba suasana baru, dan usaha empek-empek kami itu ternyata tidak masuk di Ciamis gitu, karena waktu itu kami menjual pempek dengan kualitas yang cukup baik gitu ya, jadi harganya pun lumayan gitu, jadi tidak masuk mungkin pasaran di sini. Jadi kami mulai ini usaha yang meneruskan usaha orang tua, tapi ternyata kami tidak bisa meneruskannya dan bangkrut gitu ya, kami tutup. Tapi akhirnya karena memang kami suka mengulik gitu, jadi kami mencoba kembali gitu, mencari resep baru, membuat dari nol lagi, membuat awal, mencari nama lagi, sambil survei kami kemana-mana untuk melihat perkembangan, peluang, apa sebenarnya yang dibutuhkan orang Ciamis, apa yang sebenarnya disukai orang Ciamis, seperti apa gitu. Karena tiap daerah itu berbeda-beda, tidak sama gitu. Akhirnya alhamdulillah kami bisa membuka rumah makan Saung Tolenjeng dengan berbagai lika-likunya, naik turunnya, pasang surut, sampai ketika corona kemarin itu kami sempat tutup 3 bulan full, semua pegawai dirumahkan. Terus kami berpikir untuk jualan DO dari rumah, membuat frozen gitu, ayam frozen, ikan di frozen sudah dibumbu. Kami mencoba berjualan online saja gitu. Satu hal yang perlu ditekankan, bahwa jangan pernah tinggalkan Allah. Tetap kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah buka jalan dengan cara apapun gitu ya. Lalu kemudian ketika itu masih corona, saya orang yang suka mencari inspirasi,
melewati IG gitu ya. Terus saya tertarik waktu itu bolak-balik melihat ada yang jualan puding. Puding dihias dengan buah-buah segar di suatu kota di luar sana. Dan tidak sengaja saya bilang ke suami, ya ini cocok nggak ya kalau dijual di Ciamis? Cocok nggak ya pasarannya kalau di sini gitu ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang suami bilang itu boleh silahkan kita coba yuk gitu. Dengan beliau yang sebenarnya orang yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, tapi kok tiba-tiba bisa dengan secara lepas gitu berkata, oh iya ayo kita coba gitu. Lalu sebelum itu kita mencoba melihat lagi peluang, kira-kira puding seperti itu cocok di sini, dibuat seperti apa, formulasinya bagaimana gitu. Dengan waktu itu kita modal hanya 100.000, masih kendala modal waktu itu ya, takutnya ini mahal gitu, ini membutuhkan bahan yang mahal, tapi kita coba dengan 100.000. Kita coba buat sampel, difoto, diupload, lalu alhamdulillah responnya bagus. Terus dan terus kita minta testi dari orang-orang untuk perbaikan, bahkan sampai sekarang pun tetap kita belajar gitu. Tidak pernah lepas dari belajar dan belajar, mencari sesuatu yang baru, mengulik sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah pada saat corona itu puding ini menjadi sebuah produk andalan karena dokter-dokter, perawat, bidan, dan masyarakat lainnya untuk berkirim-kirim, teh mau pesan puding ini, kirimin ke ini ya gitu ya. Dengan dikirim-kirim untuk orang-orang yang sakit waktu itu, alhamdulillah sampai sekarang ini berarti dari tahun 2021 sudah 3 tahun lebih ini. Insya Allah mohon doanya ibu-ibu, mudah-mudahan bisa mempunyai toko puding sendiri gitu ya. Begitulah singkat cerita kisah saya. Sebenarnya dari kisah ini ada beberapa hal pelajaran dan motivasi yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang pertama, modal utama ketika berwirausaha atau berdagang adalah niat dan komitmen. Niat adalah merupakan pondasi utama dalam menjalankan bisnis atau usaha, sehingga timbul suatu tekad yang bulat dalam diri kita untuk berani mengambil sebuah resiko ke depannya. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Lalu yang ketiga, pandai melihat peluang. Artinya kita harus bisa melihat apakah produk yang kita jual ini cocok atau tidak di masyarakat ini. Apakah situasi dan kondisi memungkinkan untuk kita berjualan ini? Lalu bagaimana tanggapan dan respon orang-orang di sekeliling kita? Itu kita tidak bisa juga memaksakan ketika kita menyukai ini, ingin berjualan suatu produk ini tetapi tidak cocok dan tidak bisa diterima di masyarakat, kita tidak boleh memaksakan gitu ya. Kita harus bisa melihat peluang. Lalu yang keempat, jangan jadikan modal finansial sebagai hambatan. Lakukan hal yang terkecil dulu, seminimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Lalu yang kelima, fokus dalam berbisnis. Kita butuh kefokusan, tidak bisa bercabang. Ya, lalu yang keenam, bisnis itu harus didasari kejujuran, amanah, dan akhlak mulia. Seperti saya sangat mengidolakan sekali Bunda Khadijah radhiyallahu anha dalam berdagang dan berbisnis gitu ya. Beliau selalu mengutamakan ini kejujuran, amanah, dan akhlak mulia. Lalu yang terakhir adalah gemar bersedekah. Dengan bersedekah tidak akan mengurangi harta, justru Allah akan melipat gandakannya.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan, motivasi ini bisa memotivasi ibu-ibu semua di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan, yang benar hanya milik Allah dan yang salah adalah dari saya pribadi. Terima kasih. Jazakillah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Hmm? Sapu? Ish, 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 ish. Ish, ish, ish. Aja, aja, aja. Aja, aja, aja.